Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, izinkan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pertama, ungkapan selamat Hari Raya Idul Fitri di masyarakat kita, Muslim Indonesia, itu sebenarnya ada 3 ungkapan yang kemudian diucapkan menjadi satu. Seakan-akan 3 ungkapan itu memiliki satu makna, yaitu selamat Hari Raya Idul Fitri. Kalau kita pisah-pisah, ternyata ada 3 ibarat. Pertama, ibaratnya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ibarat ini ada hadisnya, ada teksnya yang diucapkan juga oleh para sahabat. Ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan taqabbalallahu minna wa minka ya Rasulullah. Semoga Allah menerima amal ibadah dari kita dan dari engkau ya Rasulullah. Maka kemudian kita mengucapkannya dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Ternyata di dalam redaksi yang lain para ulama juga menceritakan kata taqabbalallahu ini tidak hanya diungkapkan ketika hanya Idul Fitri saja. Karena kata taqabbalallah itu artinya semoga Allah menerima amal ibadah kita. Diriwayatkan ternyata para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat itu saling mendoakan dengan ucapan taqabbalallah. Taqabbalallah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kalau guru saya, Syekh Muhammad Tajsir Abdul Bari dari Sudan, itu selalu ketika membuka ceramahnya dengan ungkapan taqabbalallahu minna shalihal a'mal. Semoga Allah menerima amal-amal baik kita semua. Ternyata para ulama juga menjelaskan betapa hidup ini bahagia ketika amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum adalah ungkapan tersendiri yang diungkapkan sesama muslim yang melaksanakan ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi itu yang pertama. Di antaranya lagi para ulama menjelaskan begini juga. Karena seorang hamba yang mengucapkan taqabbalallah selesai ibadah, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu haji dan umroh, hamba tersebut diprediksi kuat ketika melaksanakan ibadah itu, melaksanakannya dengan khusyuk, dengan penuh ikhlas, sehingga setelah ibadah berharap-harap cemas semoga ibadah ini diterima. Sangat beda ketika kita melihat orang yang ibadah selesai salam, assalamualaikum,
Assalamualaikum langsung pelencing begitu saja. Itu diduga kuat ibadahnya tidak khusyuk atau kurang khusyuk atau kurang ikhlas. Maka seorang hamba ketika selesai ibadah disunahkan mengungkapkan kata-kata taqabbal ya Rabb, terimalah ibadah ini wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka juga diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau setelah sholat itu menyapa. Menyapa itu tidak harus salaman. Kalau di kita kan menyapa salaman, kanan, kiri, dan yang lainnya. Yang diungkapkan, taqabbalallah. Semoga Allah menerima ibadah kita. Orang Arab sebagian besar ditepuk pundaknya. Tidak salaman. Taqabbalallah. Sehingga bertanya, aina fulan bin fulan? Mana fulan bin fulan ini? Kok tidak datang sholat jamaah? Sakit ya Rasulullah. Ketika sakit, Rasulullah datang untuk menjenguk. Jadi di antara syariat berjamaah, setelah jamaah, itu disunahkan saling menyapa satu sama yang lainnya. Maka di sana ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, siapa tetanggamu itu? Bukan redaksi yang 40 kanan 40 kiri, tetapi tetanggamu adalah orang yang mampu sholat subuh berjamaah dengan kamu. Jadi tetangga kita ini ya yang saat ini. Tetangga yang saat ini bisa sholat subuh berjamaah dianggap sebagai tetangga. Salah satu definisi tetangga. Maka ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum adalah ungkapan syar'i yang ada teksnya dan ada hadisnya. Yang kedua, minal aidina wal faizin. Ini tidak ditemukan teksnya, tidak ditemukan hadisnya, tetapi memiliki substansi makna yang sama dengan momentum selesainya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa karena Allah, qiyamul lail karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Au kharaja ka yaumin waladatu ummuhu. Keluar seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Maka ungkapan yang tepat bagi orang yang seperti ini adalah, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang kembali kepada Allah dan menang atas bulan suci Ramadan. Tidak ditemukan hadisnya, tetapi ditemukan semangat dari bulan Syawal, yaitu telah melewati bulan suci Ramadan. Yang ketiga, mohon maaf lahir dan batin. Ini tidak ditemukan di negara Arab. Ini ditemukan hanya di Janub Syarqi Asia, di Asia Tenggara saja. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, sebagian Filipina dan Patani atau Thailand Selatan. Itu Asia Tenggara rata-rata semuanya mengungkapkan mohon maaf lahir dan batin. Ternyata kalau kita lihat para ulama-ulama dulu, memang tidak ada hubungannya dengan Hari Raya Idul Fitri. Menggunakan ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum majannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang kemudian acaranya disebut halal bil halal, yaitu halal dengan halal. Pokoknya aku sepuro, aku maafkan, ya kamu memaafkan. Nah, ayat wasari'u itu adalah bergegaslah kalian menuju ampunan dari Tuhanmu. Dan surga yang luasnya langit dan bumi dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya adalah ampunan dari Allah adalah dosa-dosa yang terkait dengan Allah. Dosa itu kan paling tidak ada 3. Toh. Dosa yang hubungannya dengan Allah, dosa yang hubungannya dengan manusia, dosa yang hubungannya dengan alam semesta dan hewan. Ini kriteria dosa. Dosa dengan Allah itu mudah diampuni. Pokoknya taubat diterima oleh Allah,
diampuni. Tapi dosa dengan manusia harus mendapatkan maaf dan ridhonya. Maka ternyata ketika disebutkan uiddat lil muttaqin, siapa orang yang bertakwa di sini? Ayat setelahnya berbunyi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat bahagia dan sulit, menahan amarahnya, mengampuni kesalahan-kesalahan sesamanya. Allahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin di dalam Al-Quran itu ibadah yang berhubungan dengan muamalah antar sesama. Bisa memberikan harta, bisa memberikan salam, bisa memberikan senyuman, bisa muamalah yang baik dengan sesama manusia. Maka ternyata orang muttaqin yang disediakan surga arduhas samawati wal ard adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dan juga ampunan dari manusia. Coba betapa hebatnya para ulama-ulama kita terdahulu yang tinggal di sini, di bagian Asia Tenggara. Akhirnya kemudian ada istilah saling memaafkan. Kalau di Arab orang tengkar itu tengkar setengkar-tengkarnya, sekampung bisa kedengeran. Karena apa? Dipol-polkan kalau tengkar itu. Tapi setelah itu langsung minta maaf. Selesai. Nabrak gitu, berat mobil antar mobil, ya sudah, tengkar di situ, tapi tidak sampai mukul. Tapi di situ juga selesai dan minta maaf. Tapi kadang di daerah kita ini tidak, nunggu dulu minta maafnya nanti ketika hari raya Idul Fitri. Jadi di kita paling tidak ada 3 ungkapan, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Adapun ungkapan nasional, ya selamat hari raya Idul Fitri. Dalam bahasa Jawanya Sugeng Riyadin. Dalam bahasa Arabnya Idul Fitril Mubarak, atau dengan ungkapan lain kullu am wa antum bi khair. Setiap tahun engkau menjadi baik. Ini juga diungkapkan oleh orang Nasrani, juga diungkapkan oleh orang Yahudi. Jadi fenomena ungkapan hari raya Idul Fitri. Baik. Dan saya juga mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan, mungkin secara disengaja atau tidak disengaja. Tapi insya Allah setiap hari kita sebisa mungkin untuk bisa memaafkan semuanya yang ada di dunia ini. Baik, kita masuk ke hadis As-Sani was-Salasun, yaitu hadis yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadis ke-32. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah putranya Ibnu Sinan Al-Khudri. Maka ketika mengungkapkan Abu Sa'id Al-Khudri, para ulama menegaskan sebaiknya menggunakan kata-kata radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya termasuk sahabat. Yang bapaknya juga sahabat Ansor, yang anaknya juga sahabat. Ketika kita menyebutkan dua-duanya sahabat, tidak radhiyallahu anhu tetapi radhiyallahu anhuma. Contoh, Abdullah bin Abbas. Abdullah itu putranya, Abbas adalah paman Rasulullah. Dua-duanya sahabat. Maka diungkapkan radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar. Abdullah itu putranya Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah. Maka diungkapkan dengan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Karena amal seorang anak itu juga kebaikan bapaknya. Hadis yang diriwayatkan berbunyi, la darara wa la dirara.
tidak boleh ada menyakiti diri sendiri, wala dirara, juga tidak boleh menyakiti orang lain. Tekstualnya, tidak boleh berbuat madarat untuk dirinya sendiri, wala dirara, tidak boleh ada berbuat madarat untuk orang lain. Hadis ini dinilai hasan, tetapi dengan berbagai macam redaksi, berbagai jalur, maka hadis ini bisa dihukumi juga sahih. Jadi ngeten, hadis itu turun derajatnya dari hasan ke dhaif, dari sahih ke hasan ke dhaif, itu bukan karena hadisnya, tetapi karena yang membawa. Jadi yang membawa itu dari jalur kanan ada, dari jalur tengah ada, dari jalur kiri ada. Kalau ada sampai 3 jalur, atau bahkan sampai 10 jalur, yang semuanya tidak mungkin bohong sampai kepada Rasulullah, maka dinamakan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu pasti benar. Kalau ditemukan hanya 1 jalur, kemudian yang membawa 1 jalur itu semuanya siqah. Siqah itu pandai, kedua adil. Adil itu suka beribadah, tidak suka maksiat. Maka hadisnya dihukumi sahih. Tapi dari 1 jalur ini kok tiba-tiba di tengah ini ada yang tua. Tua itu ya tua, terus pikun. Maka yang meriwayatkan hadis ini dinamakan mukhtalid, orang yang hafalannya bercampur. Akhirnya apa? Jalur hadis ini turun menjadi hasan, bahkan sampai ke dhaif. Maka hadis itu turun derajatnya itu gara-gara yang membawa. Wong ada diceritakan begini, hadisnya benar, semuanya mendengerin, ikut ngaji. 11 orang yang dengerin, yang 10 tidur ngantuk, yang 1 mencatat. Gara-gara yang 10 ini lebih banyak, tidak mencatat dan ngantuk, akhirnya hadisnya menjadi dhaif gara-gara ditinggal semuanya tidur. Coba, kayak gitu salah siapa? Bukan salah hadisnya, tetapi salah yang membawa hadis. Maka kadang itu mayoritas salah menjadi benar gara-gara seperti itu. Tapi para ulama kemudian, namun jika seorang murid itu menuliskan dan menyatakan dia mendengar dari syekh, lalu dia tidak pernah kelihatan berbuat maksiat secara jelas-jelas, maka hadisnya diterima. Nah, hadis yang dibawa ini berbunyi la darara wala dirara. La darara wala dirara ini berdasarkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kita itu mudah, tidak menghendaki kita sulit. Contoh, ketika kita dalam perjalanan, kan kita mendapatkan rukhsah. Rukhsah untuk sholat qashar dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Biasanya akan begini, enggak, saya sholat 4 aja, wong kuat kok saya. Enggak, Allah lebih suka yang 2 itu diambil. Karena Allah telah memberikan keringanan. Atau yang lain, artinya tidak menyusahkan diri sendiri. Normalnya orang sholat itu berdiri. Dan dia harus menghadap kiblat. Kalau tidak bisa dia duduk. Duduk masih bisa menghadap kiblat. Kalau dia sholatnya sambil tidur, pertanyaannya, apakah tetap harus menghadap kiblat? Tidak usah. Dibolak-balik ranjangnya untuk menghadap kiblat. Kalau dia memang tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, dan sholatnya harus dengan tidur, kalau memang bisa dihadapkan dengan miring, kalau tidak ya sudah, sholat dengan kondisi itu. Allah sungguh maha mengampuni atas hamba-hambanya.
Contoh lain lagi wudhu seumpama. Ini saya wudhu, air ini mustamal apa enggak ya? Tapi tidak ada yang lain. Tidak ada air yang lain, hanya ini. Sudah bismillah, insya Allah air ini tohirun mutohirun. Yaitu suci dan mensucikan. Sudah bismillah. Wudhu. Ketika ngapunten ada yang kecelakaan akhirnya diperban di sini. Jangan memaksakan diri kemudian setiap wudhu dikenakan air. Enggak sembuh-sembuh akhirnya. Ketika wudhu ya sudah diusap aja. Jangan sampai ada yang kena di kulit. Karena kalau kena air malah tambah lama. Artinya Allah Maha tahu atas kesulitan hambanya. Walaupun seorang hamba akan begini. Ya Allah, sholatku ini sah tak? Wudukku ini sah tak? Wong aku ini loh ada jabiroh kalau dalam bahasa fikihnya itu. Ada perbannya. Tapi ketika sholat ya Allah tidak bisa kena air. Kira-kira sholatku ini sah tak? Perasaan hamba seperti itu jauh lebih baik daripada dia merasa sah kemudian mengusap tangannya yang kena luka dengan air. Karena itu madarat bagi dirinya sendiri. Memang akan merasa atau begini. Nah, punten mungkin ada yang sedang merawat orang tua yang sudah tidur di atas ranjang terus-menerus. Kalau pipis juga harus dipampesi dan sebagainya itu. Bagaimana cara sholatnya? Kemudian dia tidak bisa menahan kalau pipis ya pipis. Ketika sholat syariatnya, ya sudah bersihkan, berikan pempes yang baru, sucikan, diwudui. Kalau di tengah sholat keluar lagi, sudah itu urusan hamba dengan Allah. Walaupun dia sambil menangis, ya Allah, sholat ini kok begini ya. Dulu enak bisa sholat, sekarang sholat sambil dengan najis-najis seperti ini. Para ulama menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Wahai hamba Allah, engkau tetap mendapatkan pahala seperti engkau masih sehat. Jadi seorang hamba ini yang sholat di atas ranjang, walaupun dalam kondisi ada najisnya, karena sulit untuk menghindari, tetap mendapatkan pahala dan sah ibadahnya sebagaimana dia ketika masih sehat. Tidak bisa kemudian memaksakan diri, sudah pokoknya bawa gendong ini, itu namanya masyaqqah. Dan masyaqqah itu doror kepada diri sendiri. Tidak diperkenankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat melapor kepada Rasulullah, ya Rasul, saya itu kalau siang puasa, kalau malam sholat sampai subuh ya Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu itu loh, saya lebih baik dari kamu. Saya ini nabi. Saya puasa juga tidak puasa. Saya sholat tahajud juga tidur. Ada waktu tidurnya. Dan saya juga berhubungan dengan istri. Padahal saya ini nabi. Bahasa kasarnya seperti itu. Karena diduga sahabat ini, istrinya marah. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini loh fulan bin fulan. Masa sejak nikah saya tidak pernah disentuh? Karena dengan alasan siangnya puasa, malamnya ibadah. Nah, ini tidak hanya madarat pada dirinya, juga madarat kepada orang lain. Yaitu istri. Jadi, terkadang ada madarat kepada istri ini, tidak terasa. Seakan-akan dirinya sudah mendekatkan diri kepada Allah, padahal dia sedang madarat kepada orang lain. Maka tidak diperkenankan berbuat madarat itu. Jadi la darara wala dirara, tidak boleh melakukan perbuatan bahaya kepada diri sendiri atau bahaya kepada orang lain. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah itu tidak menjadikan agama ini sulit.
Artinya, kalau sulit dipermudah. Kalau sulit dipermudah. Bukan berarti menggampangkan. Contoh, diperbolehkannya makan bangkai itu hanya sebatas dia menahan dari rasa lapar yang mengakibatkan pada kematian. Tidak ada air sama sekali, adanya bir, khamr. Bagaimana? Kalau dia berpotensi akan meninggal, ya sudah itu diminum. Tapi batasnya hanya sekedar dia tidak sampai meninggal. Makanya kemudian ada seorang perempuan yang didatangi Abdullah bin Mubarak mengatakan begini, bijak sekali perempuan itu. Wahai Ummah, kamu sedang masak apa? Wahai Abdullah bin Mubarak, saya ini sedang memasak bangkai. Yang bangkai ini halal bagiku tapi tidak bagimu. Bangkai ini halal bagiku tapi tidak bagimu. Kenapa demikian? Karena keluargaku 3 hari belum makan. Yang kami temukan ya bangkai ini, wahai Abdullah bin Mubarak. Maka hukum itu bisa jadi berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Karena kondisi yang berbeda. Yang tidak boleh adalah at-tasahul, meremehkan. Itu yang tidak boleh. Meremehkan itu gini. Belum makan 1 hari. Kalau 1 hari itu kan biasa nih, kayak orang puasa. Ketemu bangkai, santap aja, sehari aja. Sehari belum. 2 hari kalau makanan belum. Kalau sudah 3 hari bisa jadi orang meninggal. Maka boleh memakan bangkai. Maka setelah itu Abdullah bin Mubarak, harta yang dibuat sangu bekal untuk haji diberikan semuanya kepada ibu tadi. Memang benar ungkapan itu. Wahai Abdullah bin Mubarak, daging ini haram bagimu, tetapi bagiku halal. Kemudian ada begini juga. Wahai para ulama, kalau seperti itu kan hukum tidak konsisten. Katanya bangkai itu haram. Kok kenapa ini menjadi halal? Inilah yang kalau di dalam agama dinamakan fatwa. Ada hukum itu adalah hukum dasarnya bangkai haram. Fatwa adalah hukum yang diberikan pada saat kondisi tertentu atau orang-orang tertentu. Yang jika orang itu tidak melakukan hal itu akan binasa. Akan binasa. Jadi fatwa ini hanya khusus bagi ibu itu. Yang kalau tidak makan daging itu, dia dan keluarganya akan meninggal. Maka fatwa ini tidak bisa digunakan oleh orang lain. Kecuali dengan kondisi dan kehidupan yang sama. Yaitu memang sedang sangat membutuhkan. Maka kemudian para ulama dari hadis ini menentukan kaidah, pokoknya segala kebaikan harus diambil, yang madarat harus ditolak. Harus dihindari. Sampai kesininya ulama Mesir, Abdul Wahab Khalaf itu menyatakan begini. Hukum-hukum konvensional yang baru, dan hukum itu untuk menjaga kehidupan manusia, menjaga akal manusia. Jadi ada 5 dalam kehidupan ini yang dijaga. Nyawa, akal, kehormatan, agama, harta. 5 ini harus dijaga. Maka hukum-hukum konvensional yang untuk menjaga 5 hal ini dihukumi seperti hukum syar'i, seperti hukum Islam. Karena apa? Fungsinya menjaga 5 ini. Contoh real yang disebutkan beliau. Memakai helm ketika berkendaraan bermotor. Atau menggunakan rukhsatul qiyadah, SIM, ketika menyetir mobil. Itu dibahas sudah. Bagaimana hukumnya mengurus SIM? Ngapunten, ini terlepas SIM yang tembakan, okay? Terlepas itu, tapi
Hukum dasarnya ada SIM itu adalah agar orang mahir ketika mengendarai kendaraan. Tidak mencelakai diri, tidak mencelakai orang lain. Helm itu untuk menjaga benturan di otak ketika jatuh tidak sampai menghilangkan akal. Maka beliau mengatakan, di zaman dulu orang berkendaraan hanya menggunakan unta, kuda. Kecepatannya tidak secepat saat ini. Tetapi ketika orang mengendarai kendaraan yang cepatnya melebihi kecepatan kuda, dan ketika jatuh berpotensi langsung meninggal, maka alat-alat yang digunakan untuk membekali agar dia selamat, hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib. Tapi kan pakai helm di kita itu pahamnya menghindari tilang polisi. Bukan untuk menjaga keselamatan. Sama, memiliki SIM itu tujuannya bukan untuk mahir, tapi untuk menghindari tilang polisi. Padahal tujuan utamanya, makanya kalau bila perlu di kantor polisi itu ada kursusnya saja. Kalau rata-rata enggak lulus yang ada itu lewat belakang terusan. Akhirnya mindset pemikiran orangnya mundur. Sehingga seakan-akan SIM, helm, dan perlengkapan yang lain hanya ditujukan menghindari tilang polisi. Padahal di situ tujuannya menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga nyawa orang lain. Nah, ini oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf dinyatakan ini juga hukum syar'i. Karena menjaga nyawa dirinya, menjaga nyawa orang lain. Yang lain juga disebutkan begini. Membaca agar mendapatkan ilmu baru pada setiap minggu. Atau kalau enggak membaca maka mendengarkan khutbah. Atau mendatangi majelis-majelis seperti ini. Itu juga hukumnya wajib. Kalau dulu menghidupi anak dan istri cukup dengan nafkah. Nafkah pakaian, nafkah makan, nafkah tempat. Tapi saat ini jika kita punya anak, tidak cukup hanya 3 nafkah ini. Ada yang keempat, yaitu nafkah ilmu. Dalam bahasa mudanya sekarang, sekolah formal di madrasah. Sebab kalau dia tidak dibekali sekolah formal, atau keilmuan-keilmuan yang bisa menunjang dia eksis di kehidupan depan, itu sama saja membunuh anak ini pelan-pelan. Walaupun ini banyak yang menentang, kan bisa dengan otodidak, baca sendiri. Otodidak itu hanya 1001 yang kemudian jadi. Maka mengajarkan anak ngaji, mengajarkan anak sekolah, mengajarkan anak untuk menempuh pendidikan, itu hubungannya dengan menjaga akal. Kalau akal dia tidak berkembang, hanya badannya yang berkembang, ia dianggap zalim, dianggap sedang menghidupi mayit yang berjalan di atas muka bumi. Kan orang tidak punya ilmu, dia dianggap mayit yang berjalan di atas muka bumi. Tidak hanya ilmu agama, ilmu kebutuhannya. Makanya allimu auladakum li zamanin ghairi zamanikum. Ajarkanlah anakmu ilmu yang sesuai dengan zaman mereka, tidak dengan zaman kita. Kalau dulu kita sekolah tidak bawa komputer, tidak bawa laptop, sekarang anak sekolah hampir wajib bawa laptop. Karena seluruh kegiatan untuk mengasah kemahirannya berada dengan media-media tersebut. Jadi selama itu menjaga akal, menjaga agama, menjaga jiwa, kemudian menjaga harta, menjaga kehormatan, maka harus dijaga dan yang membahayakan harus ditolak. Maka kalau ada teks-teks yang jelas kita kemudian percaya, kayak kisos. Kisos itu kan membunuh orang lain, kan menghilangkan nyawa. Iya, tetapi dengan membunuh satu menjaga nyawa yang banyak. Orang yang faktau aidiyahuma,
Orang pencuri kemudian dipotong tangannya, kan itu madorot. Iya, madorot hanya dia, tetapi akan menyelamatkan seluruh kehidupan masyarakat. Mohon maaf, andaikan pencuri motor itu kemudian dipotong tangannya, saya yakin itu nggak ada yang mencuri lagi. Betapa ramainya itu sekarang. Atau nggak usah tangan, telinganya ada satu. Akan menjadi tanda selama-lamanya kalau dia pernah mencuri motor. Itu bukan untuk menghina dia, tetapi untuk menjaga masyarakat agar tetap ada. Inilah kemudian turunan dari hadis la dororo wala diroro. Maka seluruh mara bahaya yang mengancam diri sendiri, mengancam orang lain harus ditiadakan. Selama tidak membawa kepada madarat yang lebih besar. Jika ada undang-undang kesepakatan yang di situ untuk membawa kemaslahatan, keamanan, contoh lagi disebutkan keamanan, urun syahriah, bayar bulanan, membayar untuk keamanan di kompleksnya agar tidak ada maling, itu beliau menghukumi ini juga wajib. Kalau daerah itu tidak bisa dijaga kecuali dengan menyewa satpam, maka menyewa satpam hukumnya wajib. Maka bayarnya juga menjadi wajib. Nah, kalau wajib begini saya tidak mampu ini. Loh, kalau tidak mau ikut kesepakatan ya cari tempat lain. Atau diberikan kebijakan-kebijakan yang lain. Tapi kalau sudah disepakati, itu menjadi kewajiban bersama. Maka kewajiban itu satu, kewajiban dari Allah. Dua, kewajiban atas dasar kesepakatan bersama. Maka kalau sudah sepakat, semuanya menjadi wajib. Boleh tidak melakukan kewajiban, harus mendapatkan maaf dari seluruh anggota ini. Yes. Baik, ini secara ringkas hadis yang berbunyi la dororo wala diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Semoga dalam kehidupan kita bisa bijak di dalam beragama, tidak kemudian langsung meninggalkan kewajiban, tetapi kita laksanakan kewajiban itu semampu kita, selama tidak menjadikan bahaya bagi diri kita dan bagi orang lain. Monggo jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Ustadz, ada 3 kategori yang perlu kita sebagai perhatian dan tuntunan. Kita kalau kesalahan pada Tuhannya, kita mohon maaf dan tobat, akan selesai. Yang kami amati kalau sama manusia juga mohon maaf selesai. Bagaimana dengan hewan tapi tidak diterangkan oleh Pak Ustadz tadi, lupa menerangkan, mungkin begitu insya Allah. 3 kategori ini kalau dalam keadaan perang total banyak saling membunuh dan dibunuh. Prinsip kalau kita tidak membunuh dalam keadaan perang, kita dibunuh. Bagaimana hukumnya menurut hukum perang dan hukum Islam yang ada? Terhadap hewan, kesalahan, tadi belum kita cerna, belum kita ketahui. Bagaimana kalau hewan itu dikarantina dan dengan dikurunginya kecil dan sempit? Apakah itu dosa bagi manusia? Bagaimana permohonan maafnya? Tadi ada mengenai SIM untuk sekolah. Nah, bagaimana dibuat kursus? Tetapi bukan itu saja intinya. Kita ini juga pendidikan di manapun ada hal-hal tanda kutip, tanda panah dan tanda seru. Itu juga menjadi permasalahan untuk orang-orang untuk mencapai apa yang diinginkan, tapi
IQ-nya, otaknya belum mampu. Bagaimana menurut Ustadz pandangannya dalam segi agama? Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang ketiga tadi adalah dosa kita terhadap hewan dan tumbuhan atau alam semesta ini. Ini dijelaskan di dalam hukum-hukum ihram. Kalau kita membunuh hewan tanpa sebab, berburu tanpa sebab, kalau untuk dimakan tidak masalah, diperbolehkan. Maka kita harus bersedekah seharga hewan tersebut. Jadi kita membunuh hewan buat main-mainan, kemudian tidak untuk dimakan, maka kita harus bersedekah seharga hewan itu. Kalau kita kemudian memotong tumbuhan tanpa sebab, bukan untuk keamanan, bukan untuk keindahan, keindahan itu diperbolehkan. Karena di dalam agama kita ada 3. Kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier, itu juga ada. Maka jika orang memotong tumbuhan untuk agar ini indah, indah itu jamal, jamil, karena untuk kebaikan, itu diperbolehkan. Maka hamba semacam ini tidak mendapatkan hukuman. Tapi kemudian bagaimana yang memotong di hutan itu, maka dia harus menanam juga yang sama. Kalau dia memotong 1 juga menanam 1, memotong 1 menanam 1. Kalau di dalam hukum ihram, kalau dia memotong tangkai tanpa sebab, maka dia harus bersedekah. Harus bersedekah karena dia tidak ada alasan motong. Makanya yang umroh, yang haji, nggak boleh kemudian tiba-tiba ini godong apa kira? Dipencet, diambu. Ini kalau di sini tidak jadi masalah, kalau di sana problem. Karena menghidupkan satu pohon itu bisa ratusan juta kalau di sana. Bahkan satu tempat itu 1 gram. Kalau di sini lempar tumbuh, kalau di sana maka tidak diperbolehkan. Nah, hukum-hukum yang dikeluarkan atau disampaikan kepada kita merusak 1 tumbuhan, merusak 1 hewan, bersedekah seharga tumbuhan dan hewan itu. Tetapi kalau merusak alam semesta, itu di Quran disebutkan disalib, dipotong tangan kanan, dipotong tangan di kiri. Kalau membuat kerusakan di atas muka bumi, itu hukumannya. Kemudian tadi apa tadi yang kedua itu? SIM itu memang tujuan utamanya adalah agar dia mahir tentang rambu-rambu lalu lintas, mahir tentang ini. Maka memang di sana ada batas umur. Batas umur itu adalah di mana dia mencerna dengan baik. Anak yang diajarkan ilmu di umur 10 tahun dengan panduan lalu lintas, anak saya itu sudah tahu kalau ini berhenti, kalau ini ke kanan, ini ke sini. Tetapi secara kematangan berpikir, bertindak, dia tidak mampu. Maka ilmu itu juga ada batasan umur. Menikah ada batasan umur. Mendapatkan SIM juga harusnya ada batasan umur. Anak sekolah tidak bisa anak sekolah semuanya mendapatkan SIM. Paling tidak yang mereka sudah umur, kalau di Indonesia 17 tahun ketika mendapatkan itu. Artinya adalah tujuan utamanya menjaga diri dan orang lain. Bukan ilmu itu. Ilmu itu adalah wasilah. Ilmu yang sedang kita pelajari, baik itu ilmu agama, ilmu tidak agama, itu adalah wasilah untuk menuju ridho Allah. Lah, salah satu bentuk ridho Allah adalah diri kita aman dari segala madarat. SIM adalah ilmu. Ilmu untuk menghindari kecelakaan. Nah, ini adalah wasilah. Tujuan utamanya apa? Agar tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi kerusakan otak atau kerusakan jiwa. Maka seorang hamba atau seorang anak SMP yang belum cukup umur itu sebaiknya tidak diberi SIM. Tidak diberi SIM.
Kalaupun toh bagaimana itu naik sepeda seperti itu? Menurut agama sebaiknya jangan dulu. Karena memang belum bijak. Coba anak sekarang, 1 SMP bisa naik sepeda motor. Tidak yakin saya dia tidak nyoba yang kecepatan tinggi. Namanya anak umur segitu. Juga mencoba akan nyalip. Maka kadang penelitian ini ditemukan. Ada teman-teman yang kuliah di umur 16 tahun. Bahkan lulus doktor itu di umur 23 tahun. Ilmunya iya, tetapi sikapnya belum tentu iya. Karena ilmu itu berbarengan dengan perkembangan kepribadian atau umur seseorang. Emosionalnya belum tentu dia emosional doktor. Karena apa? Belum cukup sebenarnya. Hanya ilmunya saja sudah capai. Tetapi kepribadian dia belum. Makanya akselerasi itu baik dari sisi ilmu, belum tentu baik dari sisi emosional. Axel 16 tahun lulus SMA. Oh, cepat sekali itu. Nanti kuliah 3 tahun, berarti umur 19 tahun. Kuliah lagi S2 1 tahun, umur 20 tahun. Kuliah lagi S3 hanya 2 tahun, umur 22 tahun dapat doktor. Ilmunya dapat. Tetapi emosional untuk implementasi ilmu belum tentu dia dapat. Itu. Jadi, ngaten, nggih. Oh, yang perang. Nggih. Yang perang, kalau kondisi perang itu memang kita diperbolehkan untuk membela diri kita. Jadi seumpama terjadi dalam kondisi perang, kita terpaksa harus merusak tumbuhan, terpaksa harus membunuh hewan, bahkan terpaksa harus membunuh orang lain demi menjaga diri sendiri, boleh. Tetapi hukum dasarnya perang, Rasulullah ketika melepas bala tentaranya berjalan perang, itu yang dipesan oleh Rasulullah, jangan menumbangkan tumbuhan, jangan menumbangkan hewan, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh anak kecil dan orang tua. Ada 5 ini yang dipesankan Rasulullah. Siapa yang dibunuh? Bala tentaranya. Itu pun kalau sudah mengucapkan aslam itu saya nyerah. Tidak boleh ditombak, tidak boleh dipanah, tidak boleh dipenggal. Tapi kalau dia pura-pura ya Rasulullah, selama dia sudah aslam menyerah, tidak boleh dipotong, tidak boleh ditembak. Maka pesan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Hanya kemudian kalau perang sudah berkecamuk, nah ini yang turun kalau di dalam fikih namanya fatwa. Fatwa itu boleh bertindak sebatas dia melindungi dirinya sendiri. Tidak kena hukum tadi. Kalau di dalam fikih kontemporer, kalau dulu tidak disebutkan itu, saat ini dalam fikih kontemporer disebutkan merusak bangunan, memecah kaca, membakar mobil, itu juga termasuk sama saja dengan merusak tumbuhan dan merusak hewan. Itu juga tidak diperkenankan. Itu. Jadi dalam kondisi perang memang diperbolehkan kita melakukan hanya untuk membela diri kita sendiri. Ya, itu. Monggo yang lain. Sampun nggih. Sudah siang sekali. Ya, baik. Kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kita kaji diberikan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubaraka wa shifaan min kulli da'. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-ilm min ahli al-khair wa min ibadika as-salihin wa min ulama'ika al-amilin wa min aghniya'ika asy-syakirin wa min hamalatil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.